Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya dengan Ade Sudrajat, CGP Angkatan 5 dari SMKN 3 Cimahi, dengan fasilitator saya yaitu Ibu Febri Watimuri dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Cece Suparya. Nah, di koneksi antar materi ini tentang coaching, kita lihat dulu apa itu definisi dari coaching. Nah, menurut Grant tahun 1999, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, belajar diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coaching. Kemudian, paradigma berpikir coaching itu ada 4. Yang pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching itu ada 3, yaitu yang pertama, kemitraan, di mana coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachnya dalam membantu belajar coach belajar dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip coaching adalah proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Nah, kompetensi inti coaching itu ada 3. Yang pertama, kesadaran penuh atau presence. Kesadaran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, sehingga badan, pikiran, hati itu selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yaitu mitra bicara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Nah, setelah mempelajari bagaimana mendengarkan aktif, berikut adalah salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif, yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Nah, apa itu mendengarkan dengan rasa? R-nya itu adalah receive atau perhatikan pembicara. Terima semua dan dengarkan kata kunci. Yang kedua adalah ask atau ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Yang ketiga adalah S. S itu summarize, rangkum apa yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci. Oh, jadi begini ya. Oh, begitu. Kemudian yang ketiga adalah appreciate. Beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk-ngangguk, kontak mata, dan sebagainya. Nah, percakapan berbasis coaching itu dengan alur Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Nah, percakapan dengan alur Tirta itu ada 4. Yang pertama, T-nya adalah tujuan atau
menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi atau menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R-nya adalah rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana atau solusi. Kemudian T-nya itu adalah tanggung jawab. Berikan komitmen akan langkah selanjutnya. Nah, paradigma supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching itu ada 7. Yang pertama kemitraan, yang kedua terencana, yang ketiga objektif, yang keempat konstruktif, yang kelima reflektif, yang keenam berkesinambungan, dan yang ketujuh adalah komprehensif. Nah, siklus supervisi klinis itu ada 3, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Pada praobservasi itu merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Kalau observasi itu adalah aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian kalau pasca observasi itu adalah percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke masa depan. Tindak lanjut supervisi itu terangkum dalam roda supervisi akademik. Setelah refleksi, adakan proses pembelajaran, kemudian adakan lagi rencana pengembangan diri. Nah, seperti itu roda supervisi akademik. Nah, selanjutnya bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, pada pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat proses coaching antara guru dan murid. Seorang guru bertindak sebagai coach. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada diferensiasi proses. Guru sebagai coach menerapkan prinsip kemitraan dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, pada diferensiasi produk, seorang guru sebagai coach menerapkan proses kreatif dengan memberikan kebebasan tagihan produk yang akan dikumpulkan. Lalu kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional itu di dalam kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh atau present. Salah satunya yaitu dengan kegiatan stop, sehingga coach mampu membuat coachee merasa nyaman mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dengan menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching itu perlu dimiliki para pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik itu sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dalam menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Lalu refleksi terhadap kegiatan coaching di sekolah. Yang pertama, melalui proses coaching ini membantu saya sebagai seorang guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat murid sehingga dapat memperbaiki lakunya.
Kemudian yang kedua, melalui coaching saya sebagai guru dapat membantu murid memperoleh kemerdekaan belajar dalam pembelajaran di sekolah dengan mengaktifasi kerja otak murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Yang ketiga, melalui coaching saya sebagai guru dapat mengarahkan murid untuk tetap berada di arah yang benar dan menggali potensi dari murid. Nah, refleksi modul 2 secara keseluruhan adalah setiap murid memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga setiap guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah wujud nyata pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, tapi juga memiliki kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, agar mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga terwujud well-being seorang murid. Untuk dapat mengenali, memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar, profil dan gaya belajar murid, maka kemampuan berkomunikasi asertif dan mendengarkan aktif sangat diperlukan agar terjadi proses interaksi positif antara guru dan murid. Proses komunikasi dan interaksi ini dapat dilakukan dengan praktik coaching, sehingga guru mampu mengoptimalkan potensi murid dan memecahkan masalahnya sendiri. Baik pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan kemampuan melakukan coaching adalah proses penting yang dilakukan oleh guru yang mengarah pada perwujudan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Itu saja koneksi antar materi kali ini. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.